Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Subagio. Kali ini saya akan berperan sebagai observer pada kegiatan praktek coaching bersama rekan saya. Saya Yudi Pratama, asal SMP PAB 2 Helvetia. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai coachnya. Baik, dan saya sendiri, Penny Nopita, dari SMA Negeri 2 Percetuan sebagai coach. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi saya akan bertanya kepada Pak Yudi. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak. Ya Pak. Ya, gimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Yudi, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Jadi sebelumnya saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya lakukan saat pelaksanaan coaching tersebut ya Pak Yudi. Nah, nantinya yang akan dilakukan pada proses coaching tentunya sesuai dengan alur TITA ya Pak ya, yaitu tujuan, Ya, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Bapak juga hendaknya memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan bagaimana nantinya respon coachi terhadap pertanyaan tersebut. Selanjutnya, Bapak juga harus ingat bahwa ada prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak Yudi, jadi sebelum Iya. melaksanakan proses coaching, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Ya Izin ya Pak. Pak. Ya. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan saat pelaksanaan coaching? Baik Pak. Dalam pelaksanaan coaching ini Pak, nantinya saya coba mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu Pak. Oh ya. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik eh, ingin Bapak tonjolkan untuk saya observasi? Bagian mana ya Pak? Ya Pak, jadi saya akan berusaha agar kegiatan coaching ini Pak dapat memberikan solusi dari permasalahan sehingga coach tadi dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu Pak. Oh ya ya. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, apa harapan dari observasi yang kita lakukan saat ini Pak? Saya berharap sih Pak, kegiatan observasi ini dapat melatih kemampuan saya sebagai coach Pak. Seperti itu Oh sih Pak. iya ya. Baiklah Pak Yudi, mungkin ini dulu yang bisa saya berikan pertanyaan untuk kegiatan pra observasi kali ini. Selanjutnya silakan Bapak lakukan coaching dengan Ibu Penny. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih Pak atas waktunya ya Pak. Uh, ya Bu Penny, Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam, Pak. Iya, oh iya Bu Penny. Kemarin kemarin Ibu bilang ada yang hal ingin Ibu diskusikan ya dengan saya ya Bu. Iya, Pak. Sebelumnya memang saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapin. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya, Pak, atas waktu yang Bapak berikan. Tetapi, Pak, yang kita diskusikan hanya kita berdua aja ya, Pak, yang tahu ya, Pak. Karena Baik saya Bu. sedikit malu, Pak, kalau misalkan rekan yang lain mengetahuinya. Baik Bu. Uh,
terima kasih Bu ya sudah ingin bercerita tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Saya jamin ya Bu ya, kita diskusikan hari ini hanya saya aja kok yang mengetahui. Uh, Iya, Pak. saya minta, Saya, ya ya, Pak, Pak. ya Bu, ya Bu. Iya, Pak. Saya meminta Bapak sebagai rekan kerja saya bisa membantu saya untuk mengatasi masalah yang dengan solusi yang terbaik gitu, Pak. Oke Bu, semoga bisa ya membantu memberikan solusi terbaik. Sekarang coba Ibu ceritakan ke saya, kira-kira eh, kira-kira apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang sedang dihadapi ini? Iya, Pak. Yang saya rasakan sekarang itu, Pak, sama ini sebenarnya saya agak kecewa, Pak. Apa itu Bu yang membuat Ibu merasa kecewa gitu Bu? Begini, Pak, saya kan melakukan asesmen formatif. Setelah saya koreksi hasil asesmen tersebut, saya menemukan banyak sekali siswa saya yang nilainya masih sangat rendah. Kok seperti ini ya gitu? Kan saya jadi agak kecewa dengan anak-anak. Ada apa? Apa yang salah? Apakah cara mengajar saya yang salah gitu, Pak? Oh itu ya Bu ya, yang membuat Ibu merasa kecewa. Lalu Bu, kalau boleh tahu Bu, Ibu bisa ceritakan lagi bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Ibu ajarkan gitu Bu? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, ya saya menerapkan proses pembelajaran kooperatif, yaitu siswa diskusi, mengerjakan LKPD secara berkelompok, terus melakukan presentasi dari hasil diskusi mereka, tanya jawab dengan kelompok lainnya. Namun saat saya memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang rendah, Pak. Iya ya Bu ya, yang berkaitan dengan permasalahan itu apa yang Ibu lakukan mengatasinya Bu? Setelah asesmen, biasanya saya meminta siswa yang nilainya rendah tersebut mempelajari ulang, mempelajari kembali materi dan menanyakan bagian mana yang masih belum mereka pahami dan saya jelaskan kembali, Pak. Oh iya Ibu ya, setelah itu Bu, Ibu melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka atas solusi yang Ibu lakukan? Terus Bu, apakah Ibu menemukan hambatan-hambatan Bu? Ah, baik, Pak. Beberapa siswa sih ada yang mengikuti arahan dari saya untuk mengulangi, mempelajari lagi materi. Namun ada beberapa siswa juga yang masih banyak sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Pak. Ya Bu ya, kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya gitu Bu? Menurut saya, kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang dalam pemahaman konsep antar materi sebelumnya dengan gaya belajar siswa, Pak. Ya, Bu ya. Terus Bu, apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa siswa itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya dipengaruhi oleh gaya belajarnya gitu Bu? Saya melihat dari jawaban yang saya analisis, sebagian besar murid salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar, Pak. Sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep menjadi kurang tepat gitu, Pak. Oh ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan faktor gaya belajarnya Bu? Saya melihat kecenderungan siswa yang nilainya rendah ini suka menggambar diagram atau bagan yang mirip dengan seperti mind mapping gitu, Pak. Baik Bu, saya tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Ibu yang suka menggambar. Lalu Bu, solusi apa yang Ibu pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi tadi? Karena karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan Scopely dan juga menerapkan tutor sebaya, Pak. Oh iya benar Bu ya. Saya sepakat kok Bu, karena
dengan scaffolding dan atau tutor sebaya tadi ini akan membantu siswa untuk meningkatkan pemahamannya, Bu. Iya, maksud saya begitu, Pak. Nah, sekarang Bu, kapan kira-kira Ibu akan menindaklanjuti masalah ini, Bu? Saya akan langsung menerapkan di pertemuan saya berikutnya gitu, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Kira-kira apa yang Ibu akan persiapkan untuk menjalankan komitmen dalam waktu dekat ini, Bu? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid saya, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang, serta media mind mapping mungkin, Pak. Oke, Bu, untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Ibu? Saya akan berkolaborasi dengan siswa yang memiliki kemampuan lebih baik menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran di dalam kelas saya, Pak. Baik, Bu. Saya sangat senang gitu, Bu, mendengarkan komitmen Ibu yang disampaikan tadi. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan ya, Bu ya. Iya Pak, amin. Semoga Pak. Oke, kalau begitu Pak, terima kasih atas sarannya dan masukannya. Semoga solusi yang Bapak berikan ini dapat berjalan baik. Terima kasih Pak dengan cerita dengan Bapak, sharing diskusi dengan permasalahan saya. Bapak bisa membantu saya. Terima kasih Pak. Ya, Bu, sama-sama ya, Bu ya. Semoga sukses kita, Bu, semuanya. Oke Pak, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, terima kasih Pak Yudi dan Bu Penny yang sudah melaksanakan praktek coaching. Dan selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Yudi. Pak Yudi, Ya, Pak. menurut Bapak dari kegiatan coaching hari ini, apa yang sudah terlaksana dengan baik, Pak? Menurut saya sih, Pak, yang sudah berjalan atau yang sudah baik adalah selama percakapan ini yaitu pola coaching yang sudah sesuai dengan alur TILTA, Pak. Ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Menurut Bapak, apa yang masih perlu diperbaiki dalam kegiatan coaching tadi? Menurut saya, Pak, yang perlu saya lakukan yang untuk memperbaikinya ini adalah menemukan kata kunci pertama, yaitu rasa ingin tahu. Sehingga sebagai coach, kita akan bisa memahami secara mendalam tentang apa yang dialami oleh seorang coach. Sehingga niatnya nantinya bisa menemukan jalan keluar atau solusi yang paling tepat sesuai dengan sesuai yang dibutuhkan coach tadi. Serta memastikan bahwa percakapan dengan kunci tadi ini menjadi rahasia keduanya, Pak. Di tahapan identifikasi, saya perlu menggali lagi, Pak, informasi sebanyak-banyaknya dari kunci terkait permasalahan yang dihadapi. Kemudian, bagaimana saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, Pak. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, apa yang bisa Bapak lakukan untuk dapat tetap dalam kondisi hadir penuh sebelum dan sesudah saat melakukan proses coaching tadi, Pak? Iya ya, Pak ya. Yang seharusnya saya lakukan adalah meningkatkan pemahaman kehadiran penuh, yaitu perhatian kepada kunci atau kesungguhan dan sepenuh hati saya, kesadaran kita untuk bisa mengikuti coaching dan memahami maksud dari si coach tadi, menjadi pendengar yang baik bagi seorang coach juga, Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut, Pak? Menurut saya sih, Pak, yang akan saya lakukan tuh adalah dengan banyak latihan melakukan kesadaran penuh, karena dengan sering berlatih akan membuat kita tenang dan berpikiran positif sehingga bisa membawa dampak dalam pengambilan kebijakan serta keputusan yang responsif dan reflektif. Saya juga akan berlatih membuat pertanyaan yang mampu menggali potensi dari kunci, Pak. Seperti itu sih, Pak. Ya, terima kasih Pak Yudi. Mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan untuk dikembangkan bisa terlaksana dengan baik. Baiklah, Pak Yudi dan Bu Penny, terima kasih.
Untuk terima kasih atas kegiatan hari ini. Observasi kali ini sudah saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak.